Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti lisan kita memuji Allah dengan ucapan biqaulina alhamdulillah. Senantiasa berselawat pada paduka alam yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya layak mendapatkan syafaatnya di hari yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang penuh haibah ini, tak lupa khatib mengajak bagi diri khatib juga bagi yang mendengarkan khutbah ini untuk sama-sama meningkatkan iman kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha meninggalkan segala bentuk jenis larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saudaraku, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat dijelaskan bahawa 4 kali iblis marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi tema kita pada khutbah kali ini. Kapan iblis marah kepada Allah? Yang pertama adalah saat Allah mengatakan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Saat itu iblis marah kepada Allah. Kata Allah dalam Quran, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai iblis, sujudlah engkau kepada Adam alaihi salam. Sujud di sini adalah penghormatan, bukan pengabdian. Tapi iblis katakan, ana khairum minhu, aku lebih hebat daripada Adam. Iblis merasa senior karena dahulu duluan diciptakan, sementara Adam belakangan diciptakan. Iblis katakan pada Allah, ya Rabb, aku kau ciptakan dari api yang terang, sementara iblis kau ciptakan dari tanah yang kotor, yang busuk. Mana mungkin yang terang itu sujud kepada yang gelap? Iblis lupa bahawa Adam alaihi salam diciptakan dari tanah, tapi dalam tanah ada api, dalam tanah ada air, dalam tanah ada udara.
Maka manusia Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari 4 anasir, sementara iblis diciptakan dari 1 unsur. Maka manusia lebih hebat dari iblis, sampai Allah sanjungkan dalam Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu sebaik-baik bentuk penciptaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu iblis merasa bahawa dirinya lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Saat itu dia merasa bahawa dia lebih hebat dari Adam alaihi salatu wassalam. Maka timbul perasaan sombong dalam dirinya. Saat itulah Allah menetapkan bahawa dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah sombong, dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah iri dan dengki. Riwayat daripada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Saat Qabil mendapati istri yang jelek, Habil dapat pasangan yang indah cantik. Tak terima Qabil dengan kesepakatan yang dibuat oleh ayahnya Adam alaihi salam, maka tak terima dengan nikmat yang besar yang didapatkan oleh Habil, maka Qabil membunuh saudara kandungnya. Maka saat itu Allah tetapkan dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah iri dan dengki. Karena ini dosa yang pertama kali terjadi di bumi, maka dosa ini sulit diberantas. Di kantor ada saja orang yang iri, di sebuah lembaga ada saja orang yang iri, ada saja orang yang dengki. Dosa sombong tadi dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Hasan Al-Basri, wa an kulli maksiatin anil kibir. Setiap dosa yang pernah engkau lakukan, bersumber dosa itu dari kesombonganmu, maka sampai kiamat dunia ini dosa itu tidak akan diampunkan oleh Allah, sebagaimana iblis laknatullah alaihi. Satu dosanya merasa hebat, kiamat dunia ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Sebaliknya, setiap dosa yang bersumber dari hawa nafsu kita, maka punya potensi akan diampunkan oleh Allah, sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam memakan pohon terlarang atau pohon kuldi. Setelah dia makan, nyatalah Nabi Adam saat itu melakukan bentuk kesalahan, bukan melakukan dosa, karena seluruh Nabi itu maksum, terbebas dari dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Nabi Adam diusir ke India, istrinya diusir ke Jeddah, diterima taubatnya di Mekah, persis di Jabal Rahmah. Tapi perbuatan kesalahan itu bersumber dari hawa nafsunya, punya potensi akan diampunkan dengan doa Nabi Adam saat itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapapun di antara kita masa lalunya mabuk, masa lalunya mungkin pernah korupsi, masa lalunya mungkin pernah menipu, perbuatan itu mungkin dari hawa nafsu kita. Saat ini kita bertobat, mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dengan dosa kesombongan. Sampai Nabi katakan, sebiji dzarrah, kesombongan itu menutupi kalbunya, diharamkan dia mencium bau surga, apalagi sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu kerjaan iblis adalah memasukkan ke dalam kalbu kita perasaan sombong, perasaan hebat melalui pintu yang bernama bangga. Kadang kita bangga dengan sanjungan, kita bangga mungkin dengan sanjungan orang lain. Itulah salah satu pintu masuknya kesombongan ke dalam hati kita.
Sampai Allah katakan dalam Quran, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an ashma'ilihim." Setan itu datang menggoda kamu dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Sampai kapan? Sampai nanti kita menemani dia di nerakanya Allah. Al-Imam Ibnu Katsir jelaskan, manusia ini digoda dari depan supaya dia dilupakan dengan masa depannya. Apa masa depan kita? Tak lain adalah akhirat. Hanya dua tempat, kata Imam Ibnu Katsir, yang tak bisa digoda oleh iblis. Yang pertama adalah bawah, yang kedua adalah atas. Sebab bawah adalah tempat munajat, sujudnya seorang hamba pada Tuhannya. Untuk itu di solat kita yang terakhir, salah satu doa yang diutamakan adalah Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, terima taubatku sebelum datang ajalku. Yang kedua adalah atas, bentuk munajat doa hamba kepada Tuhannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun iblis itu adalah innahu lakum aduwwun mubin, musuh kita bersama, tapi ada dua yang harus kita ambil pelajaran dari iblis. Begitu kata Imam Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yang kita ambil dari iblis, hikmahnya adalah istiqomah. Yang kedua adalah serius. Bukan main istiqomahnya iblis itu menggoda kita pagi dan petang, siang dan malam, sampai kita lebih banyak lengah dari ibadah, sampai kita lebih banyak maksiat daripada taat. Dan dia serius. Tapi anehnya manusia hari ini tak pula dia serius di dalam beragama ini. Berarti dia kalah dari iblis laknatullah alaihi. Saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan mungkin kesuksesan seseorang itu bisa juga sebab daripada keistiqomahan dan keseriusannya di dalam menuntut ilmu ini. Maka iblis marah kepada Allah yang pertama saat diusir dari saat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa lebih hebat. Maka nyatalah dia sombong. Orang yang sombong ini termasuk batilul haq, orang yang juga menolak kebenaran. Sudah dikasih tahu tapi tak mau tahu. Ini juga termasuk daripada orang yang sombong. Yang kedua, kapan iblis marah kepada Allah? Iblis marah kepada Allah saat di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan dia dari surga ke dunia. Saat itu iblis diturunkan dari tempat yang nikmat ke tempat yang tak nikmat. Maka satu permohonan iblis agar kiranya menyesatkan umat manusia, agar menemani dia nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha dia menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam mungkin yang bertanya, Nabi Adam kan di surga, iblis ke dunia. Lalu bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam di surga? Dalam tarikh al-Islamiyah dijelaskan bahawa saat itu iblis sedang menumpang di mulutnya ular syuja. Saat itu ularlah yang berangkat ke surga. Dari situlah iblis berusaha menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Saat itu maka Nabi Adam mendekati pohon itu, lalu kemudian diusir oleh Allah ke dunia. Saat itu Nabi Adam memuntahkan apa yang dia makan. Dulu semua perpohonan tak ada yang berbisa, hewan-hewan tak ada yang berbisa. Saat dimuntahkan, maka saat itu hewan-hewan memakannya. Saat itulah hewan-hewan berbisa dan saling bunuh-membunuh. Tapi Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun sempat cemburu pada umat Nabi Muhammad itu. Kata Nabi Adam kepada Allah, "Ya Rabb, di mana keadilanmu? Saat aku kau usir dari surga ke dunia, ya Rabb, satu bentuk dosaku. Umat Muhammad hari ini tak ada harinya tanpa dosa, tapi kau masukkan ke dalam surgamu. Dulu aku buat kesalahan, ya Rabb.
kesalahan itu kau usir aku dengan istriku, kau pisahkan aku. Umat Muhammad semua dosanya banyak di akhir zaman ini, tapi tidak sedikit pun kau pisahkan dia dari istrinya. Yang ketiga, dulu aku berpakaian cantik kau berikan ya Rabb, karena berbuat bentuk kesalahan itu maka pakaianku kau tanggalkan. Umat Nabi Muhammad hari ini banyak yang mempertontonkan auratnya di mana-mana, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala nanti kelak setelah dicuci, setelah nanti dihisab, direndam, tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Yang keempat, kata Nabi Adam, ya Rabb, saat aku munajat bermohon akan kesalahanku, kau terima taubatku dan istriku di Mekah. Umat Nabi Muhammad banyak dosanya, tidak mesti di Mekah dia munajat bermohon kau terima, dimanapun dia teringat akan dosanya dan dia minta ampun, engkau pasti akan ampunkan. Maka Nabi Adam alaihissalam pernah juga protes kepada Allah. Maka yang kedua adalah iblis diturunkan sebab dia marah karena diturunkan dari surga ke dunia. Yang ketiga, kapan iblis marah? Saat dimana suratul Fatihah itu Allah turunkan, penyempurna dari kalam ilahi. Zabur, Injil, Taurat tidak ada yang disebut dengan Sabul Musanni atau Ummul Kitab, 7 ayat yang diulang-ulang. Penyempurnanya adalah suratul Fatihah. Maka tidak ada yang sempurna di dalam hidup ini kecuali 4. Yang pertama adalah Allah Ta'ala, yang kedua adalah syariat Islam, yang ketiga yang sempurna adalah Al-Quran, yang keempat yang sempurna di muka bumi ini, di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain dari itu tak ada yang sempurna. Kemudian yang terakhir, yang keempat, iblis marah murka kepada Allah saat dimana ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat dimana Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Banyak orang bulan lalu memperingati maulid kelahiran Nabi sebagai bentuk falyafrahu, kebahagiaan atas kelahiran manusia yang luar biasa. Tapi banyak orang juga yang menyalahkan. Ingat, satu-satunya makhluk yang tak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad hanya iblis. Maka mungkin orang yang tak senang pun dengan diperingati peringatan maulid itu. Saya tak tahu apa bahasa yang harus kita sebutkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Maka supaya kita kesimpulan dari khutbah ini tak termasuk daripada orang yang sombong, orang yang angkuh. Setiap kita sholat, jangan lupa juga kita untuk berdoa, dan juga khususnya mendoakan daripada saudara kita yang saat ini lagi membutuhkan doa, bantuan daripada kita sebagai kaum muslimin, saudara seaqidah. Kesimpulannya adalah 4 kali iblis marah kepada Allah. Pertama, saat disuruh sujud penghormatan. Yang kedua, saat diturunkan dari surga ke dunia. Yang ketiga, saat turun suratul Fatihah. Yang keempat, saat dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ke muka bumi ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat dan sangat-sangat sederhana ini ada manfaatnya bagi diri khatib dan juga bagi semua orang tuaku yang mendengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu
وازدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وفنا وإياهم من صاحب الدنيا والدين يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك لفردوس يا رجوانا اللهم سلم إيماننا وسلم أخلاقنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا بذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة